Cerita berlanjut, setelah Feng Xiao berkata ingin memberikan hukum surga miliknya kepada Gu Xuanchen, yang membuat Gu Xuanchen kebingungan. Feng Xiao menjelaskan, ketika kamu tadi menyelamatkanku, aku dapat merasakan bahwa hukum surga yang kamu pahami berbeda dari milikku. Sepertinya, sang ayah memasukkan hukum surga yang berbeda-beda ke tubuh 9 putra suci. Gu Xuanchen bertanya, sejak aku lahir, ada segel di dantianku, yang membuat saya tidak bisa berlatih. Apakah kamu juga mengalami situasi seperti itu? Feng Xiao seketika terkejut, segel? Aku tidak pernah memiliki segel pada dantianku. Gu Xuanchen berpikir, dia tidak akan berbohong padaku. Sepertinya ada hal lain yang tersembunyi tentang segel itu, yang perlu diselidiki lebih lanjut. Ngomong-ngomong, jika mungkin, selamatkan gadis itu, dia juga bisa dibilang adalah keponakanmu. Gu Xuanchen terkejut, apa Li Qin Er adalah keponakan kita? Feng Xiao menjelaskan, saya bisa merasakan resonansi darah yang lemah di tubuhnya, yang berarti dia memiliki darah yang sama dengan kamu dan saya. Kamu tidak bisa merasakannya karena kekuatan darahnya terlalu lemah, yang juga menunjukkan bahwa dia bukan saudara kandungmu. Saya pikir, kemungkinan besar ayahnya juga adalah salah satu putra suci, yang telah mewariskan kekuatan garis keturunan kepada gadis itu. Jika memungkinkan, kau bisa bantu gadis itu demi saudaramu sendiri. Sambil berjalan pergi, Gu Xuanchen menjawab, aku mengerti, aku akan mencoba menyelamatkannya. Dalam hatinya ia berkata, tidak heran Li Qin Er bisa merasakan keberadaan ibu roh dan setelah memasuki Tianhai Qionglo, dia juga mampu menjaga dirinya dari pengaruh kekuatan sihir. Ia berjalan menemui Tianhai. Tianhai berkata, faktanya, utusan, Anda tidak perlu terburu-buru untuk melatih kekuatan sihir, yang terbaik adalah menyelamatkan nyawa putra suci itu terlebih dahulu. Dan berpikir, tapi bagaimana bisa dia hanya dalam waktu 1/4 jam, dia menerobos ke tahap tengah alam Netherworld? Gu Xuanchen menjawab, aku hanya perlu memastikan bahwa latihan tersebut dapat menyembuhkan kekuatan surgawi miliknya. Dan setelah menyelamatkan nyawanya, aku lebih suka melatih kekuatan sihir karena itu jauh lebih efektif. Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, benar saja, seperti yang dia katakan, kekuatan darah dapat sepenuhnya mengubah hukum sihir menjadi kekuatan diri sendiri. Dengan cara ini, lebih mudah bagi saya untuk bertindak dalam penyelidikan di tempat iblis. Tianhai menanggapi perkataan Gu Xuanchen, itu benar, memang tidak ada cara yang lebih cepat untuk meningkatkan kekuatan selain melatih kekuatan sihir di dunia ini. Dalam hatinya, tampaknya utusan Dewa Iblis pun tidak bisa menahan godaan untuk cepat-cepat menjadi kuat. Lalu ia memanggil Gu Xuanchen, ikutlah denganku, beberapa orang tidak sabar untuk bertemu denganmu. Gu Xuanchen melirik ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu beberapa saat kemudian, mereka pergi ke istana iblis. Tianhai menyapa para iblis di sana, anggota klan iblis yang terhormat, saya telah membawa utusan Raja Iblis kemari. Gu Xuanchen berjalan maju, dan berdiri di hadapan para iblis di sana. Iblis di sana berkata, Yang Mulia Tianhai, jangan hanya membodohi kami, kamu mengatakan bahwa dia memiliki warisan kekuatan dari Raja Iblis. Jika kamu berani membohongi kami, kamu tahu konsekuensinya, bukan? Dia adalah Iblis Unicorn. Demon Lord bertanduk satu, saya pikir Anda harus berhenti berbicara omong kosong, apakah Anda tidak ingin menerima warisan dari Lord Demon God? Dia adalah Raja Iblis bermata 100, kita panggil dia Iblis Laba-Laba. Anda akan tahu jika Anda mencobanya sendiri. Ia menyerang Gu Xuanchen dengan jaring laba-laba, jaring-jaring itu menuju ke arah Gu Xuanchen. Gu Xuanchen hanya menutup mata, dan mengeluarkan aura hitam dari dalam tubuhnya. Aura hitam itu membesar dan memblokir semua jaring yang menuju ke arahnya, yang membuat iblis laba-laba itu seketika terkejut, apa dia memblokir seranganku? Tidak hanya menahan serangan, tapi aura hitam di tubuh Gu Xuanchen, juga menyerang ke arah iblis laba-laba itu, dan menariknya ke arah Gu Xuanchen. Gu Xuanchen mencekik leher iblis laba-laba, dengan aura membunuh ia berkata, begitu banyak omong kosong. Para iblis di sana seketika terkejut, apa, tadi itu kekuatan sihir?
Lalu ia melempar iblis laba-laba itu hingga terkapar seketika, dan berkata, "Aku adalah utusan Raja Iblis. Apa ada dari kalian yang memiliki pertanyaan?" Para iblis di sana seketika gemetar ketakutan dan dengan cepat menjawab, "Tidak, kami tidak memiliki pertanyaan." Dalam hati mereka, mereka berkata, "Meskipun aura orang ini lemah, kemurnian kekuatan hukum sihir tidak tertandingi oleh siapapun yang hadir di sini." Tianhai yang berdiri di belakang Gu Xuanchen mulai membuka suara. "Karena saya yang telah menemukan utusan Dewa Iblis, menurut peraturan ras Iblis, utusan tersebut dapat meneruskan seni Dewa Iblis kepada saya. Apakah ada dari kalian yang keberatan?" Para iblis menatapnya dan berkata dalam hatinya, dia ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Gu Xuanchen berkata, "Oh, Tianhai, kamu sebelumnya tidak pernah menyebutkan perjanjian ini dengan saya?" Dalam hatinya ia berkata, melihat postur ini, apakah Tianhai berencana menggunakan saya untuk menyeimbangkan posisinya dengan Raja Iblis lainnya? Tianhai menjelaskan, "Utusan saya harap Anda meredakan amarah Anda, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Lord Demon God. Di satu sisi, itu bisa dianggap memberi penghargaan kepada menteri yang berjasa, dan di sisi lain, itu juga bisa memperkuat kekuatan klan iblis kita. Saya juga berharap utusan itu tidak akan ragu untuk mengajari saya Tianhai untuk memenuhi kepercayaan Dewa Iblis, saya akan mengikuti perintah utusan untuk memperkuat klan iblis saya." Gu Xuanchen menjawab, "Jika kamu ingin memperkuat kekuatan klan iblis, maka saya akan meneruskan seni Dewa Iblis kepada semua orang yang hadir, mari berlatih bersama." Mereka semua seketika terkejut, dalam hati mereka, mereka berkata, "Apa? Dia akan mengajari kita semua seni Dewa Iblis?" Tianhai menghentikan Gu Xuanchen, "Tunggu utusan, itu melanggar aturan dari Dewa Iblis." Gu Xuanchen menjelaskan alasan dia ingin melatih mereka semua. "Itu karena sekarang klan iblis sedang menurun. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memperkuat klan iblis dalam waktu singkat." Dan ia bertanya, "Apakah Yang Mulia Tianhai tidak ingin melihat kebangkitan iblis dan mendominasi tempat suci lagi?" Tianhai bergegas berlutut, "Tianhai tidak berani, saya akan mematuhi pengaturan utusan." "Itu bagus jika kau tahu." Beberapa saat kemudian, mereka semua mulai berlatih dengan dibimbing Gu Xuanchen. Namun, secara alami, Gu Xuanchen tidak akan melatih mereka dengan seni Dewa Iblis, melainkan menyusun latihan sihir berdasarkan pemahaman Dao Surga yang diturunkan oleh Raja Suci. Meski begitu, keefektifannya jauh melampaui pemahaman seni Dewa Iblis yang diturunkan Yang Mulia Iblis. Atas nama memberikan latihan, dia memeriksa dan menyeimbangkan 10 Raja Iblis teratas. Karena semua iblis mengira dia adalah utusan dari Raja Iblis, semua orang di ras iblis hanya bisa menuruti kata-katanya. Dengan kemudahan ini, Gu Xuanchen tidak hanya dengan cepat menembus tahap awal lautan alam pahit, tetapi juga memasuki alam rahasia dari klan iblis. Tidak hanya melatih klan iblis, ia juga menyempatkan waktu untuk membantu Qin Er, yang menjadi tawanan klan iblis. "Aku akan membiarkan seseorang mengurus kehidupan sehari-harimu, jika kamu tidak ingin mati, jangan bertindak gegabah. Jadi begitu, aku akan berhati-hati." Dengan menggunakan tempat kultivasi klan iblis, kekuatan sihir Gu Xuanchen juga semakin kuat. Ia berdiri di tepi tebing mengamati gunung di sana yang penuh dengan aura hitam. Dan bertanya, "Gunung macam apa ini?" Bawahannya menjelaskan, "Tuan utusan iblis, apakah maksudmu gunung di depan kita ini? Itu adalah Gunung Beiwang, persimpangan antara alam iblis dan manusia." Gu Xuanchen berpikir, perbatasan antara alam iblis dan manusia? Di alam iblis, bukankah seharusnya semakin dalam, semakin kuat kekuatan sihirnya? Mengapa kekuatan magis lebih kuat di daerah yang dekat dengan manusia? Setelah berpikir sejenak, ia pergi melihat-lihat ke kota perbatasan Gunung Utara, dan di sana banyak sekali tulang belulang orang yang mati akibat pertarungan. Gu Xuanchen melihat-lihat tempat di sana sambil berpikir, jadi ini adalah kota perbatasan Gunung Utara? Namun dari belakang ada yang menyapanya, "Saudara iblis di sana, apakah Anda berencana pergi ke Gunung Beiwang untuk mencari harta karun? Mari kita berjalan bersama dengan rekan-rekan kita, ini juga akan menghemat kekuatan Anda di jalan."
Dia adalah bocah Mozumoji. Gu Xuanchen bertanya, mencari harta karun? Moji menjelaskan, Saudara Iblis, apakah ini kunjungan pertama Anda ke Gunung Beiwang? Gunung Beiwang menyembunyikan sejumlah besar harta untuk budidaya, tetapi perjalanannya sangat berbahaya. Jika Anda pergi menjelajahi hutan sendiri, kemungkinan Anda tidak akan pernah kembali. Tapi ada jalan aman rahasia di Gunung Beiwang, dan setiap bagian jalan akan memiliki lingkaran sihir yang bisa digunakan. Selama Anda menyiapkan kristal ajaib yang cukup, Anda dapat mengambil jalan pintas ke Gunung Beiwang dan menghasilkan banyak harta karun. Jadi begitu, maka kalian bisa memimpin jalan. Iblis pria di samping Moji berbisik, apakah kita akan membawanya? Pria ini bahkan tidak bisa membuat tanduk khusus sihir, mungkin dia akan menjadi beban kita di jalan nanti. Wanita di sampingnya membalas, apakah menurutmu ada orang jenius dengan darah bawaan seperti kakak Moji di mana-mana? Kami hanya mencari seseorang untuk membayar perjalanan, jangan pilih-pilih. Beberapa saat kemudian mereka melakukan perjalanan bersama, dan anggota kelompok Moji yang sampai ke tujuan dengan sangat kelelahan. Namun dia seketika terkejut melihat Gu Xuanchen yang tidak kelelahan sama sekali. Saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa meskipun Anda hanya berada di lautan alam pahit, keterampilan tubuh Anda sangat bagus. Apa di sini tempatnya? Apa ini jalan aman yang kalian sebutkan? Terlihat di depan mereka terdapat portal lingkaran sihir.